Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara amalan soleh yang hendaknya kita perhatikan dan terus kita prioritaskan di dalam kehidupan sehari-hari kita adalah hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berdoa ini merupakan amal soleh yang sangat utama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah doa tersebut menjadi utama ketika dia disebut sebagai ibadah. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Nu'man bin Bashirin radhiyallahu taala anhu ardah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Terlepas doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidaknya, cukuplah dia dikatakan doa ibadah, yuthabu 'alaiha. Dia akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku. Ini perintah. Astajib lakum, aku akan kabulkan doamu. Ini adalah jaminan dan janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman yang berdoa kepadanya bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut memasukkan orang-orang yang enggan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla termasuk ke dalam orang-orang yang sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri di dalam beribadah kepadaku, sesungguhnya dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Dari sini para ulama mengatakan, di antaranya Imam As-Subki rahimahullah taala, kalimat ibadati menunjukkan bahwasanya berdoa ini lebih khusus daripada beribadah. Karena orang-orang sombong ketika enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti sombong, enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka merasa angkuh, merasa mampu dengan kemampuan mereka sehingga tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara keutamaan daripada berdoa ini yang disebutkan para ulama kita, bahwa doa merupakan amalan yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, sebagaimana diriwayatkan oleh ashabus sunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan doa. Bahkan para ulama kita menyebutkan bahwa doa merupakan kunci daripada segala kebaikan. Salah seorang ulama salaf pernah berkata, aku memperhatikan pintu-pintu kebaikan, dan aku temukan bahwa pintu-pintu kebaikan ini sangat banyak. Salat merupakan kebaikan, kemudian puasa merupakan kebaikan, haji merupakan kebaikan, banyak kebaikan-kebaikan. Dan aku menyimpulkan bahwa semua kebaikan tersebut berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aku pun menjadi yakin bahwa doa merupakan kunci dari segala kebaikan. Mengapa demikian? Karena kita tidak akan bisa sanggup sholat kecuali setelah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa berpuasa kecuali setelah mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa haji kecuali setelah mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya doa merupakan kunci segala kebaikan. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla pertolongan, kemudahan di dalam melakukan amalan-amalan soleh. Oleh karenanya Nabi SAW ketika perang Khandaq, beliau melantunkan syair untuk menyemangati para sahabat. Beliau mengatakan, wallahi laula anta, demi Allah, kalau bukan karena engkau ya Allah, mahtadaina, kami tidak akan mendapatkan petunjuk. Wala tasaddaqna, kami tidak akan bisa bersedekah. Wala shalaina, kami tidak akan bisa melakukan salat. Maka para ulama menyimpulkan doa merupakan miftahu kulli khair, kunci daripada segala kebaikan. Kemudian mereka mengatakan, man u'tiya at-taufiq bi istikhdami hadzal miftah, la u'tiya at-taufiq li kulli khair. Barang siapa yang diberikan taufik untuk menggunakan kunci ini, yaitu doa,
maka sungguh dia telah diberikan taufik kepada seluruh kebaikan. Iya. Demikian juga man muni'a min hadzal miftah, siapa yang terhalangi dari kunci ini, ya, faqad muni'a minal khairi, sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, ya, ala wa inni la ahmilu hammal ijabah, sungguh aku tidak pernah khawatir apakah doaku diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Walakinni ahmilu hammad du'a, akan tetapi aku khawatir apakah aku mampu berdoa kepada Allah ataukah tidak. Ya, maka ketika kita dimudahkan, diberikan taufik untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, hendaknya kita bersyukur. Karena tidak semua orang dimudahkan untuk jalan kebaikan tersebut. Ya. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, angkatlah tangan Anda, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kebaikan-kebaikan yang menjadi maslahat baik dari agama Anda, dunia Anda, akhirat Anda. Ya. Karena ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah rugi. Disebutkan oleh para ulama kita, ya, selama doa tersebut tidak memiliki dosa atau tidak ada di dalamnya memutuskan silaturahmi, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya satu dari 3 perkara. Yang pertama, entah itu Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakannya di dunia, yaitu Allah segerakan pengabulannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menyimpannya di akhirat, ya, sebagai kebaikannya. Dan ini juga kebaikan. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memalingkannya, ya, dari keburukan semisalnya dari dirinya. Ya, maka sekali lagi jangan kita meremehkan kekuatan doa. Ya, jadikan dia solusi pertama dari setiap permasalahan kita. Sesungguhnya kita memiliki ujian-ujian yang berbeda. Ya. Maka ketika kita melihat kekuatan doa tersebut, kita akan mendapatkan keajaiban. Lihatlah para anbiya. Mereka juga diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka juga mendapatkan musibah. Ya. Tapi mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Sulaiman, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Ya'qub, Nabi Zakaria, juga Nabi Yunus alaihissalam ketika di dalam perut ikan paus. Ya. Beliau alaihissalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan gelisah. Ya, fanada fi dzulumat. Dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di kegelapan-kegelapan, bentuknya plural. Kata para ulama kita, kegelapan di sini, ya, mencakup 3 kegelapan. Kegelapan malam, kemudian kegelapan lautan, dan kegelapan perut ikan paus. Ya. An la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, beliau alaihissalam berdoa, ya, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Dengan kalimat yang ringkas, diucapkan dengan penuh keyakinan, diucapkan penuh dengan keyakinan dan kesungguhan tanpa kelalaian sedikit pun. Ya. Dengannya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam. Fastajabna lahu, kami kabulkan doanya. Wa najainahu, ya, minal ghammi, dan kami selamatkan dia dari gundah gulana, kegelisahan. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, angkatlah tangan kita. Ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga perlu kita perhatikan, ya, selama kita memperhatikan adab-adab dalam berdoa, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa tersebut. Di antaranya, ya, hendaknya kita mulai dengan pujian-pujian kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa dengan penuh kelembutan, ya, penuh dengan pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla, tadarru, penuh dengan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan semua, ya, doa-doa kita. Ya, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta yang telah menciptakan langit dan bumi, menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa-doa kita. Dan Allah Azza wa Jalla ketika ingin mengabulkan doa kita, Allah cukup mengatakan kun. Ya, maka terjadilah. Ya, maka terjadilah dan terkabulkanlah doa-doa tersebut. Bukankah di dalam hadits qudsi dikatakan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai hambaku, seandainya orang-orang pertama dan orang-orang terakhir dari kalangan jin dan manusia, ala qamu fi sa'idin wahid, mereka berdiri di dalam satu tempat, ya, fasa'aluni, mereka berdoa kepadaku semuanya. Ya.
fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu. Aku akan memberikan semua permasalahan mereka satu persatu. Ya. Ma naqasa dzalika mimma indi. Hal tersebut tidak akan mengurangi sedikit pun ya, yang ada di sisiku. Illa kama yanqusul khaytu idza udkhila al-bahr. Kecuali ya seperti berkurangnya air di mikhyat, yaitu jarum, ketika dia dimasukkan ke dalam lautan. Oleh karenanya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdoalah, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla, bersimpulah di hadapannya. Ya, ulang-ulang doa tersebut. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya Maha menguasai hari pembalasan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhi dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya, ya, khususnya surga Firdausil A'la, dan dikumpulkan bersama para anbiya dan para syuhada, ya, dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya, dimudahkan kita dalam beramal saleh, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ditegakkan kita, diistiqomahkan kita di atas kebenaran, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.